Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masuki materi bentuk aljabar. Di dalam bentuk aljabar kita akan mengenali 3 istilah. Yang pertama yaitu variabel. Variabel yaitu suatu besaran matematika yang nilainya dapat berubah-ubah. Dan yang kedua itu coefficient. Coefficient yaitu suatu nilai yang dilengkapi dengan variabel. Dan terakhir itu konstanta. Konstanta yaitu suatu nilai yang tetap tidak dipengaruhi oleh variabel. Contoh dari bentuk aljabar ini bisa kita contohkan yaitu A pangkat 3 yang sama dengan A dikali A dikali A, atau PQR sama dengan P dikali Q dikali R. Dan contoh kedua kita bisa gunakan X kuadrat ditambah 5X ditambah 10. Jadi di sini variabelnya yaitu X kuadrat dan X. Koefisien dari X kuadrat itu 1 dan koefisien dari X yaitu 5, dan terakhir itu konstanta. Konstanta di sini yaitu 10. Baiklah, yang selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangi suku-suku yang mempunyai bentuk sejenis. Apabila suku-suku bentuk aljabar tersebut tidak sejenis, maka tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bahas contoh sebagai berikut, yaitu tentukan hasil penjumlahan 3X dikurang 4Y ditambah 6 dan X ditambah 8Y dikurang 7. Bahasanya, 3X dikurang 4Y ditambah 6 ditambah X ditambah 8Y dikurang 7 sama dengan 3X dikurang 4Y ditambah 6 ditambah X ditambah 8Y dikurang 7. Kita samakan dulu suku-suku sejenisnya, baru bisa menjadi sama dengan 3X ditambah X ditambah 8Y dikurang 4Y ditambah 6 dikurang 7 sama dengan 4X ditambah 4Y dikurang 7. Baik, selanjutnya materi perkalian bentuk aljabar. Di sini ada 2 bentuk untuk perkalian dengan konstanta. Pertama, K dikali AX sama dengan KAX. Contohnya 5 dikali 2C sama dengan 10C. Bentuk kedua yaitu K dikali AX ditambah B sama dengan KAX ditambah KB. Contohnya 3 dikali 10P ditambah 9 sama dengan 30P ditambah 27. Untuk perkalian bentuk aljabar 2 suku dan 2 suku, contohnya 2X ditambah 3 dikali 3X dikurang 2, itu sama dengan 2X dikali 3X ditambah 2X dikali negatif 2 ditambah 3 dikali 3X ditambah 3 dikali negatif 2, sama dengan 6X kuadrat ditambah negatif 4X ditambah 9X ditambah negatif 6. Jadi hasilnya 6X kuadrat ditambah 5X dikurang 6. Selanjutnya materi pembagian bentuk aljabar. Di sini saya kasih 2 contoh. Yang pertama 6XY dibagi 2Y sama dengan 6XY per 2Y. Ini bisa dicoret Y dan Y. 6 dibagi 2 itu 3, jadi 3X. Contoh kedua yaitu 6A pangkat 3B kuadrat dibagi 3A kuadrat B. Itu sama dengan 3A kuadrat B dikali 2AB per 3A kuadrat B. Bisa dicoret 3A kuadrat B, jadi hasilnya 2AB. Nah, dasar dari pemfaktoran bentuk aljabar ini adalah A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, yang merupakan hukum distributif. Nah, pemfaktoran bentuk aljabar ini ada beberapa bentuk. Yang pertama, pemfaktoran bentuk selisih 2 kuadrat, yang mana bentuknya itu adalah A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Contohnya, 4X kuadrat dikurang 25Y kuadrat sama dengan 2X kuadrat dikurang 5Y kuadrat. Nah, sesuai dengan sifat dari bentuk selisih 2 kuadrat tadi, maka 2X kuadrat dikurang 5Y kuadrat menjadi
2x ditambah 5y dikali 2x dikurang 5y. Nah, yang kedua yaitu pemfaktoran bentuk x kuadrat ditambah bx dikurang c. Bentuknya itu ialah x kuadrat ditambah bx dikurang c sama dengan x ditambah p dikali x ditambah q, di mana b sama dengan p ditambah q dan c sama dengan p dikali q. Contohnya, x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Nah, caranya kita cari bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya 5 dan apabila dikalikan hasilnya 6. Nah, kita dapat bahwa 3 ditambah 2 itu sama dengan 5 dan 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Maka kita peroleh pemfaktoran dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 itu adalah x ditambah 3 dikali x ditambah 2. Audio Jungle.